Swasembada beras kan artinya berasnya berlimpah, surplus. Benar. Tapi kenapa harganya naik? Kita cek nih misalnya dari penggilingan, dari grosir, dari eceran, semuanya naik bahkan dari sejak awal 2026. Secara logika, ketika supply-nya, pasokannya banyak, maka harganya cenderung turun. Tapi ini harganya naik. Memang kalau kita ngomong hukum ekonomi biasa, betul. Supply banyak kan harganya turun. Tapi kalau kita bicara beras, itu kan namanya barang pokok penting atau komoditas penting. Kalau dulu kita selalu mengatakan sembako. Sembako itu diatur, Mas Aiman. Jadi diatur ada flooring price yang namanya HPP gabah 6.500 di tingkat petani, yang tujuannya untuk menjamin bahwa petani itu panenannya cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi HPP gabah kita panen di sawah kan 6.500 dan secara konsekuen sudah diputuskan Presiden dinaikkan jadi 6.500 dan secara konsekuen kemudian law enforcement-nya kemudian diterapkan untuk selain Bulog, semua pedagang harus beli gabah panen di sawah 6.500 minimal. Sementara di tingkat konsumen, untuk melindungi konsumen, maka ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Gitu. Artinya Mas Aiman, kalau harga beras itu terlalu murah, itu membunuh produsennya. Betul. Kalau terlalu mahal, itu merepotkan atau merugikan konsumennya, sehingga HPP di bawah dan HET inilah yang harus dijalankan. HPP itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi di tingkat petani dan HET harga eceran tertinggi di tingkat konsumen. Sehingga yang dimaksud mahal itu harus dilihat dari HET-nya. Misalnya HET-nya beras medium, HET-nya 13.500. Nah, selama tidak lebih dari 13.500 itu boleh. Artinya harga ini untuk menjaga kesejahteraan. Betul. Baik petani maupun konsumen. Daya beli masyarakatnya. Bukan sekedar bahwa ini hukum ekonomi dilepas ke pasar bebas. Ketika barangnya banyak, suplainya banyak, maka kan logikanya harganya turun. Betul. Tapi dan biasanya biasanya memang kalau lagi panen raya harga turun. Nah, cuman Pak Prabowo kan nggak mau. Rugi petani. Rugi petani. Maka kemudian ditetapkanlah HPP 6.500, tapi kalau nggak ada intervensi pemerintah, cuma ditetapkan peraturan aja kan, hukum ekonomi akan terus berjalan. Akhirnya harga gabahnya pasti akan lebih murah dari 6.500 kan. Maka Bulog hadir, Mas. Bulog itu adalah instrumen negara di mana gabah yang tidak diserap oleh pasar, Bulog beli. Disimpan di gudang Bulog jadi cadangan beras pemerintah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih panen, harganya ditawar sama pedagang di bawah 6.500 yang dijual. Lapor sama babinsanya, lapor sama kepala desanya, nanti Bulog datang beli 6.500. Tapi kalau dia panen terus ada pedagang beli lebih mahal dari 6.500, jual aja. Jadi Bulog itu membeli gabah di tingkat petani minimal 6.500. Kalau pedagang membeli lebih mahal dari 6.500 boleh, kan jadi petaninya lebih sejahtera kan. Tapi minimal negara. Tapi kasihan konsumennya dong nantinya kan naikin. Nah, tapi kan ini kadang-kadang kan dia jualannya jual beras premium. Ada ruang untuk naikin harga dikit lah, karena memang beras premium. Sehingga yang dimaksud rata-rata masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia ini, Mas, itu sebagian besar atau hampir semua, mungkin sedikit yang makannya beras premium itu sedikit. Jadi yang dimaksud harga stabil itu adalah harga beras medium yang kita itu menjadi acuan. Kita periksa. Bahkan kalau ada yang menjual di atas HET kita periksa, Mas. Itu bisa. Kita periksa. Nanti ada ada peringatan tertulis. Nanti kalau masih melanggar bisa dicabut izin usahanya. Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri itu pastikan di tingkat petani dibeli dengan harga yang baik dan pastikan di pasar-pasar, di toko-toko menjual beras dengan harga yang baik gitu.